sambil kerja biasanya dengerin musik, ini hati ini baru lagi HP dengerin murotal sambil kerja, tapi yo kita kan nggak gagas padahal ngurung-ngurungan gitu. Tapi apa ada baiknya gitu ya? Apakah itu juga baik atau gimana gitu? Kalau posisinya itu mushafnya sedang on, misalkan jadi posisinya, ya maka kita berusaha untuk jaga adab tadi. Adabnya sama persis ketika kita baca mushaf. Cuma kalau posisinya dia sudah keluar daripada ini, ya kita mau masuk kamar mandi kan ini tidak dihukumi sebagai mushaf. Disarankan kita tidak pasang alarm dengan kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran atau yang mengandung syiar-syiarnya Allah. Kalau misalkan kita pasang alarm, bangun, tidak sadar alarmnya adzan, langsung kita matikan, kalimatnya belum selesai, asyhadu an la dan akhirnya apa? Memotong kesempurnaan dari ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Random faedah. Kurang persiapan. Karena ini puasa-puasa lapar, tapi minum. Masuk toh. Jangan bikin orang suudon, Ya, luput. Nanti segmen selanjutnya. Oke, siap. Ulangi. Random faedah. Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Soalnya gini, saya kan sekarang kemarin dikucilkan dari syaitan-syaitan. Terus ya nganggur, jadwal nganggur saya tempuk ini. Nganggur tempuk lah. Terus nganggur ketemu nganggur ya? Ya saya jadi tukang parkir di masjid lah. Masya Allah. Lebih bagus sih, semakin mendekat ke arah kebaikan ya. Ya. Ntar lagi nanti pasti jadi marbot. Cuman sandal saya sering ganti-ganti. Itu karena apa? Karena mengamalkan tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Iya. Repot. Boleh itu bukan kayak gitu cara penerapannya. Oh, bukan gitu ya, Bukan gitu. Jadi kita ambil ilmu yang baik, yang kita tidak cocok, kita tinggal. Bukan sendal orang. Bukan sendalnya ya. Waduh, salah meneh iki. Tukang parkir kan kudunya jogo nih sandal, motor. Itu karep saya ya tak jaga, tapi tak jaga di rumah. Itu maksudnya. Baik maksud saya. Iya. Sudon lah, jangan sudon terus sama. Siap. Kaget aku. Waduh lah. Kaget. Tak kira Emi murup. Tak kira lampunya mati kayak. Kaget saya, Pak. Gini Mas Ginang, kita hari ini kan sudah mendekati mau akhir Ramadan. Tentunya banyak fitrah. Siap. THR. Masih dapat fitrah? THR itu? Masih. Dari bude-bude gitu kan? Karena belum nikah kan? Ngasih tetep. Oh, tetap ngasih sekarang. Masih pura-puraan. Ngasih diri sendiri no. Ya itu. Oke. Kan di akhir Ramadan ini kan kita kan di 17 Ramadan itu kan ada nuzul Quran. Dan di malam ada malam kan Lailatul Qadar yang mana di situ kebaikannya sebagaimana 1000 bulan. Nah, itu kan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Kemarin udah bahas itu ya? Iya, kemarin udah bahas itu sama Gus. Rumusnya. Apa itu rumusnya? Iya, aduh wong. Oh, yang ditulis kayak. Tak terangke aku. Wah, tambah lurus nih. Tambah lurus ini. Ya. Kemarin kan sama Gus Maulana sudah dibahas Beb, soal cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan upaya kita dan efeknya apa untuk kita kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita pada podcast ini kita akan mencoba membahas tentang masalah Quran itu sendiri. Ya toh? Benar. Quran itu sendiri. Karena di Ramadan ini kan orang-orang banyak berbondong-bondong untuk mengkhatamkan Al-Quran. Benar. Nah, sebenarnya sepenting apa tuh hubungan kita dengan Quran itu? Iya, jadi semua yang berhubungan sama Quran itu pasti mulia. Ya. Malaikat Jibril, karena menurut beliau yang menurunkan Al-Quran, dapat gelar Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad karena menerima Al-Quran mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul.
Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan yang lain. Kemudian malam turunnya Al-Quran jadi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam. Tanah turunnya Al-Quran yaitu Makkah dan Madinah menjadi tempat paling mulia di atas muka bumi. Bahkan kardus kalau nempel dengan mushaf Al-Quran nggak ada yang berani nginjak-nginjak. Sampul dulu. Sampul itu kan kardus. Tempelkan di mushaf. Tidak ada orang berani nginjak-nginjak, tidak ada orang yang berani naruhkan dia di bawah. Nah, kalau ada manusia yang meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak semestinya, misalkan pas ngaji taruh di samping kakinya, taruh di samping pantatnya, pernah loh nang lihat orang gitu. Ini berarti orang yang tidak punya adab dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini luar biasa ya, dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihal akharin. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan juga dengan Al-Quran juga. Orang yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan, yang menghinakan Al-Quran akan dijatuhkan sehina-hinanya oleh Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, hubungan kita dengan Al-Quran sedekat apa sih? Seharusnya ya, seharusnya seperti apa? Nabi Muhammad SAW ketika awal turunnya wahyu, kemudian turun beberapa ayat kepada beliau, sempat ada masa fatrah, masa tidak turun ayat. Maka Nabi rindu, Nabi kesepian, Nabi galau, seakan-akan disangkanya Allah meninggalkan beliau, sampai turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu. Nah, Nabi Muhammad itu adalah orang paling dermawan, dan kalau bulan Ramadan beliau jauh lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena di setiap malam bulan Ramadan Nabi Muhammad murojaah Al-Quran sama malaikat Jibril, diajari ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang baru dari Al-Quran. Nah, seharusnya kita juga memposisikan Al-Quran seperti itu. Ini kalamullah, ini adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, Al-Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu guideline kita. Seperti kalau misalkan kita beli mobil, kita butuh manual buku panduan buku panduan, manual instruction. Mantap kali lainnya. Butuh panduan. Lah kita hidup ini Allah yang menciptakan kehidupan kita. Allah yang mengatur aturan dan regulasinya. Nah, kita orang muslim ketika memiliki hubungan yang dekat sama Al-Quran, kita akan menjadi orang yang tenang, nyaman, bahagia ketika menjalani kehidupan. Karena kita menghadapi apapun kita punya panduan, gitu, punya pegangan, tidak bingung. Nah, gambarannya kayak kita jalan di jalan tol kan ada garisnya, garis tengah, garis kanan, kiri. Gara-gara ada garis itu kita bisa lebih ngebut. Kalau tidak ada garis itu kan kita khawatir nyemplung sawah. Kalau malam ya. Oh, berarti memang sepenting itu Mas Kinang. Dan itu kan juga apa hubungan seorang dengan Quran itu kan juga dikatakan sama apa ya, kalau nggak salah sahabat Utsman bin Affan ya, yang lau tahurat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum itu. Tanda hatinya seseorang baik itu tidak merasa kenyang daripada Al-Quran. Berarti kalau kosok balik ini, apa berarti? Lawan katanya berarti kalau orang yang hatinya buruk dia akan semakin jauh dari Quran. Secara normalnya kan gitu. Nggak betah baca Quran. Nah, kita termasuk yang mana nih Mas Kinang? Astagfirullah. Saya bilang kita loh ya, kita loh. Muhasabah ini. Udah tunggu sampai setengah jam ke depan. Astagfirullah. Iya. Nah, tapi Beb, kalau kita belum lancar baca Al-Quran. Iqra berapa contohnya? 2. Terus kita itu milih dengarkan murotal aja. Nah, kan sekarang digitalisasi ini luar biasa. Ini kan banyak kori-kori ya, suaranya Masya Allah, saya sampai tidur biasanya. Sini ada kori loh, Beb. Wah, Allah. Wow, ki gondrong guri. Ora kori, tapi gori deh, gondrong guri. Kucira deh lu. Nah, itu apakah boleh? Apakah adabnya sama ketika kita baca Al-Quran mungkin ya? Kalau kita mendengarkan murotal, kan apakah boleh? Kan beberapa kan
sambil kerja biasanya dengerin musik, ini atine baru lagi HPI, dengerin murotal sambil kerja, tapi yo kita kan nggak gagas padahal ngurung-ngurungan gitu. Tapi apa ada baiknya gitu ya? Apakah itu juga baik atau gimana gitu? Ya kalau kita bicara mending-mendingan ya, bicara mending-mendingan daripada ngerungok musik, mending ngerungok murotal. Ya. Tapi ketika kita bicara adab, ya kita harus memperhatikan bagaimana muamalah kita sama Quran. Oke, kita di posisi kita mau baca nih. Kita perhatikan pakaian yang kita pakai suci apa enggak, kita dalam keadaan hadas apa enggak, kita uduk dulu, mandi besar dulu kalau junub. Karena kan orang junub tidak boleh megang Quran kan. Kita cari tempat yang nyaman, kita hadap kiblat, ta'awud biar setan tidak mendekat, ya kan. Baru kita ngaji, itu kita bicara adab. Bersiwak ketika sebelum baca. Oke, sekarang kita di era digital di mana banyak hari ini kita bisa dengarkan murotal ini dari aplikasi Quran langsung atau dari YouTube atau dari Spotify. Ya, itu bisa berpahala sejauh keseriusan kita ketika mendengarkan. Fokus gitu. Sejauh fokus kita, adab kita, semakin sulit fokusnya, semakin berat kita itu dalam menjaga adab, maka nilai dan pahalanya lebih tinggi. Nah, apalagi hari ini mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang masih iqra, belum bisa baca Quran misalkan. Yang masih krok misalkan baca Quran. Nah, enggak apa-apa, artinya kita enggak apa-apa di bulan Ramadan itu kita di bulan Ramadan tuh mendengarkan murotal dari syekh. Kita syukur-syukur kita cari yang majelis-majelis tadabbur yang bukan cuma sekedar dibacakan tapi dijelaskan artinya. Karena perintah di dalam Al-Qur'an itu kita enggak cuma sekedar suruh iqra, tapi disuruh tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Dan ini lebih penting dan perintahnya 2 kali. Kalau kita sekedar baca lalu tidak mengena sama sekali, tidak merasakan apa-apa, eman-eman. Kalau bisa tambah lagi. Kita baca sambil baca artinya atau sambil mendengarkan penjelasan ulama. Maka ayat itu akan hidup di dalam diri kita, akan menjadi guideline kita tadi itu. Jadi petunjuk hidup kita. Tetap harus memperhatikan adab ya sebenarnya. Oh iya, ya ini tak kasih jawaban dari kisah. Ratu Balkis tahu ya? Ya, Sabak. Ya, tahu. Sabak. Itu kan awalnya Nabi Sulaiman punya pasukan sedang bergerak di satu titik ke titik yang lain. Ada burung namanya Hudhud. Hudhud dia itu Balik. Hudhud. Burung Hudhud itu melihat negeri Sabak yang sedemikian makmurnya. Tadi sudah ceritakan ya, ratu ini singgasananya 60. Apa itu? Singgasana Ratu Balkis itu. Singgasananya ya. Ukurannya 60 meter kubik. Luas banget. Itu baru singgasananya. Belum istananya. Ratu Balkis ini memimpin 12.000 komandan. Satu komandan membawahi 100.000 pasukan. Wow. Jadi ini satu negeri yang sangat dahsyat. Nah, burung Hudhud itu melaporkan hal tersebut pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam buat surat, dilempit, dikasihkan burung Hudhud, bawa ini, kasihkan ke Ratu Balkis. Kalau bahasa Al-Qur'annya gini, idhab bi kitabi hadza, bawa suratku ini, fa'alqih ilaihim, lemparkan kata Nabi Sulaiman. Tsumma tawalla anhum, perhatikan apa responnya. Fangdur madza yarji'un. Subhanallah, burung Hudhud ini tidak mentaati perintah Nabi Sulaiman. Dia bawa surat itu terbang rendah sampai ke paha sang ratu, kemudian surat itu diletakkan di pahanya sang ratu, tidak dilempar. Nabi Sulaiman perintahnya lempar. Sini para ulama ngambil sulukul adab aula min imtithalil awamir. Menjaga adab itu lebih mulia daripada melaksanakan perintah kalau perintah itu bukan perintah yang sifatnya wajib. Kenapa kok surat tadi tidak dilempar sama burung Hudhud? Karena burung Hudhud tahu isi suratnya itu. Apa isi suratnya? Min Sulaiman, dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayatnya di situ. Ayat yang hanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kamu jangan congkak, kamu segera datang kepadaku masuk Islam. Udah, itu aja isi suratnya. Tapi yang paling penting ada
Bismillahirrahmanirrahim. Maka seekor burung tidak melempar surat itu, menunjukkan bahwa lah kalau burung aja punya adab sama selembar kertas yang ada tulisan bismillahnya, kenapa kita manusia yang punya otak tidak beradab kepada mushaf yang isinya bukan cuma bismillah? Wah. Kalah dong sama burung. Kembali lagi di segmen berkisah berkasih. Berkisah berkasih. Judulnya ganti. Belum rampung, tak tambahin kisah lagi. Seduh terus sih. Berkisah berkasih. Tak tambahin lagi. Nah, ini ada lagi nih. Ada seorang ulama salaf namanya Bishr Al-Hafi. Dulunya beliau preman. Ya. Dulunya dia orang ini ahli maksiat. Pensiun. Preman pensiun. Tahu enggak titik pensiunnya? Enggak sengaja beliau jalan nemu kertas. Ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Diambil ini kertas, dicium, ditaruh di apa namanya? Jidatnya, di keningnya, kemudian diambil parfum. Kertas ini dikasih wangian, digulung, ditaruh di tempat yang tinggi di rumahnya. Malam itu beliau tidur mimpi, karena kamu telah mengharumkan namaku, maka hari ini ku harumkan namamu. Dia dikasih sama Allah tobat, besoknya jadi penuntut ilmu, dan belakangan jadi ulama besar. Gara-gara menghormati basmalah. Kalau sekedar menghormati basmalah aja di seperti itu kan apalagi menghormati Al-Quran. Ini aku belum bicara baca dan tadabbur. Ya. Sekedar menghormati Qurannya, mushafnya, tulisannya. Wah, Masya Allah. Mengani nek Tel Murotal yo gatek ke bro ras ya-yaan. Kuwi tau mah. Iya. Berarti memang sepenting itu Mas Gina. Ya, apalagi kalau itu. Dengan mushaf itu orang maksudnya cuman tulisan saja bismillah itu kan di antara sekian banyak tulisan di dalam Al-Qur'an. Apalagi mushaf utuh itu loh. Dan tadi bicara apa Bib? Tadi kan kalau misal kan ada orang ikro atau orang yang misal baca Quran terbata-bata. Kan aslinya dia pun membaca Quran secara terbata-bata itu kan sebenarnya lebih baik juga kan. Daripada dia hanya sekedar mendengarkan. Kan tetap dapat pahala gitu loh di hadis Nabi itu kan. Ya, itu Mas Gina. Nah, kalau ada dua kebaikan enggak usah dipilih, kerjakan dua-duanya. Iya betul. Mendengar apa baca ikro? Baca ikro sama dengarkan. Nah, orang yang udah lancar, orang al-mahir fil qiraatil Quran, orang yang mahir dalam baca Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dibangkitkan oleh Allah sama para malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syak wa yatatatta, orang yang ketika membaca Quran itu terbata-bata masih belajar, falahu ajrun, pahalanya malah dua. Satu pahala baca, satu pahala berusaha, pahala terbata-bata. Jadi model kayak antum tuh enak, pahalanya dua. Tapi kan enggak pengen jadi. Iya. Tapi harus belajar terus, ya, belajar terus, belajar semangat. Siap semangat gitu. Kapan Nabi? Tolong setelah lancar Al-Qur'an ya mungkin kan ditunda Rabi ini kon belajar Al-Qur'an benar. Difokuskan persiapan, nanti hasilnya serahkan pada Allah. Wah, istimewa. Kok tadi bener terus. Terus gak apa-apa. Ya, memasuki tentang adab Quran itu ya. Kembali ke adab Quran. Terus ini kan mungkin fenomena digitalisasi ini kan banyak orang pengen menyampaikan ayat Quran, apalagi anak-anak muda ya sekarang bermunculan banyak banget konten. Saya pun sebenarnya pernah saya bikin satu konten ada ayatnya pernah. Nah, itu pun mikirnya semingguan. Saya mikir takutnya pertama mahrotnya takutnya salah. Cara bacanya saya salah, terus takutnya kalau saya kan mungkin kadang-kadang kan ada beberapa ya ngartikan ya wis sepemahaman saya itu. Nah, takutnya salah tafsir dan sebagainya. Nah, itu untuk pesan untuk generasi influencer content creator. Ya itu kalau mau menyampaikan ayat Al-Qur'an itu harus gimana? Nah, itu penting nih. Mempelajari ilmu dan Al-Quran itu satu kewajiban. Mengamalkan Al-Quran dan ilmu itu kewajiban yang lain. Mengajarkan, membagikan, mendakwahkan ilmu dan Al-Quran itu kewajiban lain lagi. Jadi tidak ada istilah lana belum ngamalkan. Masa Anda udah nge-share
Anak ndak nge-share dulu, nunggu anak ngamalkan. Nunggu dulu. Ini kan kewajiban yang beda-beda. Jadi kalau kewajiban yang berbeda ya dikerjakan semuanya. Perkara kita belum mengamalkan, tidak apa-apa kita share harapannya. Gara-gara apa yang kita share itu kita dapat nasihat balik. Kita menjadi punya penguat dalam diri. Mosok aku nyampekan aku tidak ngamalkan dan gitu. Atau mungkin orang yang ngelihat kita, loh kamu kemarin nyampaikan kok belum ngamalkan, itu jadi nasihat buat kita. Jadi tameng. Dan kita tidak perlu nunggu sempurna dulu untuk menyampaikan ilmu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Beliau kan barusan dapat di telepon Gojek. Pahit ini pahit. Susah ya. Apa statusnya apa? Lanjut ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu walaupun baru mendengarkan Iqra Al-Alaq 1 sampai 5. Beliau tetap menyampaikan. Walaupun beliau cuma itu ngajak para sahabat, dan dari situ apa? Ada orang masuk Islam. Artinya kita tidak perlu menunggu alim, tidak perlu menunggu yang paling pantas untuk menyampaikan dan berdakwah. Yang penting catatannya, apa yang kita betul-betul tahu, kita dapat sanad ilmunya jelas dari guru kita, sampaikan. Yang kita tidak tahu, jangan dipaksa ngomong tanpa ilmu. Nah, yang bikin sesat tuh gitu, merasa udah influencer, banyak yang nanya, ketika ada tanya dia ndak tahu, belum menguasai, terus malu kalau ndak bisa jawab, akhirnya ngomong sak maunya sendiri, memaksakan diri. Itulah yang kemarin Gus Baha itu cukup tegas ya, menyampaikan man fassaral Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Orang itu kalau menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yinya ya akan tetap salah walaupun benar gitu. Ya. Gimana, Beb? Di tengah-tengah ngobrol kok lungoi, Beb. Ini. Miknya mati. Jadi kayak gitu. Tidak ada adab ya. Padahal bicara adab. Ya ngerti. Praktek untuk aku. Nek aku sing ngomong, aku sing praktek ngono ki repot. Langsung digurkan praktek. Iya. Di telepon Gojek. Kamu mempraktekkan ilmu yang bagus. Iya. Kan tadi ada izin dulu. Tidak tiba-tiba istimewa. Siap. Gitu tadi ya. Jadi tidak ada masalah kita menyampaikan yang kita tahu. Tapi yang kita tidak tahu jangan dipaksa. Jangan gengsi bilang tidak tahu. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah suatu hari dapat utusan dari Azerbaijan. 44 orang. 40 atau 40 orang. 44 orang. Masing-masing orang mewakili sukunya masing-masing. Masing-masing orang membawa satu pertanyaan. Subhanallah, ketika pertanyaan demi pertanyaan itu ditanyakan sama Imam Malik sampai akhir, yang dijawab cuma 4. Kenapa itu? Yang lain Imam Malik bilang saya tidak tahu. Jadi tidak malu untuk menjawab tidak tahu. Nah, orang Azerbaijan tadi nanya, wahai Imam, kami capek-capek jauh dari Azerbaijan, kami ini tokoh masyarakat perwakilan suku-suku kami. Kami membawa 44 pertanyaan, kenapa Anda cuma jawab 4? Apa yang harus kami sampaikan kepada kaum kami nanti kalau kami pulang? Apa jawab Imam Malik? Kau bilang sama kaum, Malik tidak tahu. Selesai. Ulama sekelas Imam Malik sama sekali tidak gengsi bilang tidak tahu. Nah, zaman sekarang tuh influencer bukan lalim, tidak tahu. Iya. Tapi dia gengsi kok, terlihat tidak bisa jawab. Maka dia jawab sak maunya, referensinya Google. Nah, ini yang dikhawatirkan dan menyesatkan orang. Ya, astagfirullah. Itu teman-teman influencer. Ya buat rambu-rambu lah ya, Beb ya. Buat rambu-rambu biar tetap terarah dengan niat mereka sebenarnya kan baik. Bagus. Cuman kan terkadang baik nge-share Al-Qur'an. Iya, cuma kan terkadang harus ada pemberitahuan dari orang-orang. Ada batasan. Ada aturan. Soalnya beberapa itu buat konten itu dengan musik jeduk-jeduk gitu. Oh iya, ada konten, Beb. Naudzubillah min dzalik. Tapi perempuan yang perempuan acah-acah ya benar.
itu ngaji. Pertama kan masuk ke musik jeduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jeduk dilanjutin. Itu kan aduh gimana ya, Beb ya. Semoga Allah mengampuni, semoga kita gak terpengaruh apalagi ikut-ikutan. Amin. Kalau itu termasuk istihza biddin, semoga Allah ampuni, semoga Allah kasih hidayah, semoga nanti dia tidak mengulangi. Dan ya harus berbuat lebih baik lah, jangan kayak gitu. Iya. Itu kan kasusnya kayak kemarin kayak takbiran dulu. Iya, takbiran kan sekarang kan banyak yang dibuat remix malah. Itu kan juga masya Allah. Right. Ya, sangat luar biasa. Banyak orang yang yalbisul haqqo bil batil. Iya, dan mereka mengaku antara yang baik dengan yang buruk. Iya. Terus gini, Beb, kan hubungan orang mukmin dengan Quran ini kan sangat erat kan. Sebagaimana kata Nabi itu gimana tuh yang al-mukmin yaqra'ul Quran kal utrujah itu. Itu kan seorang mukmin yang baca Quran sebagaimana buah utrujah. Buah utrujah itu kan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan rasanya manis gitu. Berarti memang sepenting itu. Berarti kalau kita sebagai seorang yang beriman, memang kita harusnya memiliki koneksi yang kuat dengan Quran gitu ya. Bahkan sampai digambarkan dengan buah utrujah tadi. Itu gambaran itu gimana, Bim? Kalau menurut panjenengan untuk menggambarkan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib itu? Ya, menurut ana sudah cukup lah ya penggambaran Rasulullah SAW kepada kita bahwa orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran seperti utrujah. Utrujah ini kayak semacam buah jeruk apa ya, yang warnanya bagus, aromanya wangi, terus kemudian rasanya juga enak. Ya kayak gitulah. Berarti perangainya itu perangai yang dekat Quran itu ya enak dilihat atau gimana, atau jernih, atau kayak Mas Ginang ini gimana? Idealnya begitu orang muslim yang dia dekat dengan Al-Quran, akhlaknya baik, hatinya juga baik, adabnya baik, lisannya yang keluar baik, kemudian hatinya juga sangat terpengaruh dengan Al-Quran yang dia baca. Orang ngelihat sekilas itu merasakan nyaman, walaupun hari ini ya mohon maaf banyak orang-orang yang katanya dalam tanda kutip menghafalkan Al-Quran, tapi tidak sesuai antara adabnya, akhlaknya, omongannya, tindak tanduknya dengan Al-Quran, sehingga justru orang ini mencoreng nama baik Al-Quran. Mohon maaf ya, misalkan ada kasus ini hafid, ini hafidhuh dalam acara lomba musabaqah hifdzul Quran di luar pulau, terus kemudian ketemuan, chatting, jalan bareng, terus kehujanan, masuk hotel, masuk angin, sekamar, sampai masuk angin, sampai perempuannya hamil. Nah, ini kan tidak sesuai. Itu kayak gitu kan yang jadi fitnahnya di Qurannya. Karena tingkah lakunya Al-Qurannya jadi jelek. Iya. Kalau kata saya Muhammad Abdul itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu ketutup sama perangai buruknya orang-orang Islam. Itulah PR kita. Kita nih orang mukmin yang baca Al-Quran, harusnya akhlak kita ini menunjukkan akhlak Al-Quran. Kata Habib Nurmagomedov gimana? Habib. Orang kafir itu tidak baca Quran. Orang kafir itu tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis, tapi mereka melihat perilaku kita, maka jadilah duta Quran yang baik. Masya Allah. Jadi seorang petinju itu Habib istimewa. Gini. Tapi kalau udah di digital kan, HP di Quran di handphone ada tuh, Beb. Nah itu adabnya itu gimana, Beb? Soalnya kan kadang-kadang HP ini kan kadang-kadang bawa ke kamar mandi, kamar mandi, kadang-kadang ke tempat-tempat yang kurang pas. Sedangkan ada aplikasi Al-Quran juga, terus ketika mungkin lagi gabut nih, habis kerja terus gabut pengen baca Al-Quran, di sini kan lebih simpel mungkin ya. Belum wudu posisinya. Nah, posisi belum wudu. Nah, itu seperti apa? Apakah sama ya? Jadi adab kita ketika membaca mushaf, kita usahakan sama ketika kita membaca mushaf yang ada di HP. Kalau posisinya itu mushafnya sedang on,
misalkan jadi posisinya, Ya. ya maka kita berusaha untuk jaga adab tadi. adabnya sama persis ketika kita baca mushaf. Oke. Cuma kalau posisinya dia sudah keluar daripada ini, ya kita mau masuk kamar mandi kan ini tidak dihukumi sebagai mushaf. Dia dihukumi sebagai mushaf ketika dibuka. Disitulah berlaku adab-adabnya. Terus Al-Qur'annya sudah kita minimize, sudah kita tutup. Nah, kamu buka Instagram, apa misalkan. Dan itu kita baca harus dalam keadaan wudhu juga berarti. Ya kembali ke adab tadi. Kembali ke adab mushaf tadi, enggak ada bedanya kita mushaf yang ada di HP atau mushaf yang fisik. Kalau kita bisa menjaga adab yang sama, berarti kita dapat pahala yang sama kan. Itu kita bicara baiknya. Iya. Ala kulli hal, idealnya orang baca Quran dalam keadaan suci, karena Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharu. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi tertentu, kita memang belum sempat, kita mau baca, tidak ada masalah. Itu kan sunnah yang perlu dijaga, adab. Iya. Oke. Terus ada kadang ada itu, Beb. Orang di dalam kamar mandi, alarmnya itu bunyi dan bunyinya itu murotal Quran. Itu adan sing sering sih. dan juga ada. Selalu di silent. Bukan. Kadang kan gini, kita mungkin biasanya kan tidur di jam-jam itu. Tapi kok darullah pasti sudah bangun, tapi HP-nya ke bawah gitu, atau pas di kantor atau di mana lah. Nggak, biasanya ke bawah atau terus mungkin kan ya dalam tanda kutip ini sering terjadi kebelet lah. Iku wae ngono bae. Kebelet tapi nisih ning kantong nyantol ning gato. Tiba-tiba dane murid dhewe. Wah kok kaget. Wah, piye iki? Apakah HP-nya harus dilempar keluar? Wes dilempar maneh, Pak. Ya, maka ini lagi-lagi bab adab. Disarankan kita tidak pasang alarm dengan kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran atau yang mengandung syiar-syiarnya Allah. Ya. Karena mengagungkan syiar Allah itu adalah tanda ketakwaan seseorang, dan bulan Ramadan ini kan pendidikan takwa. Betul. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu bentuk takwa itu menghormati syiar-syiarnya Allah, salah satunya Al-Qur'an. Di antara bentuk kita menghormati Al-Qur'an adalah atau syiar-syiar Allah yang lain, jangan kita pakai buat alarm. Kecuali kita siap tanggung jawab ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita pasang alarm, bangun tidak sadar alarmnya ada, langsung kita matikan, kalimatnya belum selesai, asyhadu alla tak. Dan akhirnya apa? Memotong kesempurnaan dari ayat itu. Kita tidak mentakzim hurumatillah, tidak takzim terhadap syair Allah, syiar-syiarnya Allah. Maka saya tidak termasuk yang merekomendasikan kalau kita tuh alarm dipasang ayat atau adzan, kecuali kita betul-betul memastikan kalau pas dia nyala di tempat yang aman, dan kalau kita mau matikan harus pas berhentinya. Pas berhenti. Aku main alarmmu apa nih, Abi? Alarmmu tetet. Tapi berarti kan lebih baik gitu loh ya, daripada itu gitu, memastikan saja. Mungkin ada orang yang pengen alarmnya wah ben wedi lah. Alarm Yasin. Ayat kursi. Ayat kursi. Takut ben wah gen wedi ben kelingan. Tapi kan nggak pas kalau semisal bunyi di tengah ayat. Itu adabnya. Ya. Terus gini, Beb, soal digital, Beb. Gimana hukumnya, Beb, kalau orang itu bikin konten niatnya itu bukan karena Allah. Kan kita kembali ya, kalau soal niat itu sudah harus karena Allah. Tapi kan ada beberapa yang niatnya itu supaya FYP, supaya ada bertambah follower ya. Nah, itu gimana, Beb? Walaupun kontennya baik gitu. Iya. Jadi, nahkumu bil dhawahir. Wallahu yatawallas sarair. Oke. Kita lihat dohirnya orang. Orang dohirnya ngupload kebaikan, ya kita doakan semoga dia punya niat yang baik. Ya. Adapun isi hati orang itu bukan ranah kita. Betul. Itu biar Allah Subhanahu wa taala yang mencatat. Oke. Jadi perkataan ini atau kaidah ini nahkumu bil dhawahir untuk menilai orang lain. Berarti manusia ke manusia gitu ya. Oke. Nah, adapun ilmu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kita dijelaskan kalau mau belajar itu niatnya satu mencari wajah Allah, menghilangkan kebodohan diri, menghilangkan kebodohan orang lain, untuk menghidupkan agama, untuk menjaga eksistensi din supaya tidak rusak. Ini untuk mengevaluasi diri kita sendiri.
Imam Ghazali juga di dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayahnya menyampaikan begitu. Fa in kanat niyyatuka fit talabil ilmi, kalau niatmu dalam menuntut ilmu lil mubahah, untuk bangga-banggaan, wal munafasah, lomba-lombaan, wat taqaddum bainal aqran, cuma pingin siapa yang lebih hebat dari antara teman, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang sedang berusaha menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsik, kau sedang menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunya, kau sedang menjual akhiratmu dengan dunia. Nah, ini adalah teguran untuk kita yang belajar, yang dakwah, yang bikin konten. Jangan sampai kita ini ketika bikin konten niatnya seperti itu. Atau kalau misalkan kita punya niat, supaya followers semakin banyak, supaya subscribers, viewersnya meningkat. Tapi diniatkannya, oke, kalau engagementnya meningkat, viewersnya apa segala macam meningkat, kemudian syiarnya lebih luas, peluang hati-hati terbuka mendapatkan hidayah itu lebih besar. Berarti kan niatnya bukan mentok di perbanyak followers atau engagement, tapi kita niat supaya dakwah ini dicapai lebih banyak orang, gitu loh. Ini termasuk kita menggunakan wasilah-wasilah duniawi untuk maksimalkan dakwah. Ya siasatut dunia bidin, gitu loh. Itu tidak ada masalah. Wong kita lihat Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, walaupun beliau ada di Tarim, tapi zaman radio beliau dakwah di radio, zaman TV beliau dakwah di TV, zaman YouTube juga kualitas kontennya, videonya paling bagus, produksinya bagus, sosial medianya bagus. Apakah dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu? Insya Allah tidak. Tapi supaya syiar itu luas. Ini bab apa? Husnit tabligh. Penyampaiannya semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Itu ternyata. Tapi kalau lomba-lombaan banyak-banyak follower nggak boleh. Tadi kalau dia babnya kan fastabiqul khairat. Kalau babnya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba supaya dakwah kita tuh semakin banyak diterima orang. Semoga itu jadi pahala. Tapi kalau kemudian kita munafasah bainal aqran, ya kita lomba-lombaan sama teman kita dalam konotasi yang negatif, kita saling sikut, menjatuhkan, hasad, iri antar dai gara-gara follower, iri antar dai rebutan donatur misalnya. Terlalu jauh. Habib Taufik bilang, jalan menuju surganya Allah, jalan menuju Allah itu banyak. Lapang kayak jalan tol, peminatnya sedikit. Jadi jalannya longgar. Sepi ya dia. Sedangkan jalan menuju neraka itu cuma satu, dua sempit, namanya dunia. Jadi harus sikut-sikutan, harus dorong-dorongan, harus saling menjatuhkan, bahkan menginjak. Pertanyaannya, kok ada orang ngurusi dakwah tapi sikut-sikutan? Kok ada orang ngurusi masjid tapi sikut-sikutan? Katanya itu mendakwahkan Islam lewat sosmed, tapi kok rebutan jamaah. Berarti dia sedang mencari dunia di dalam dakwah. Berarti dia mencari dunia di masjid, imma itu pangkat atau kemampuan untuk menguasai dana dan lain sebagainya. Nah, itu. Ada ya Allah. Dan itu adalah pengingat untuk diri kita. Bukan untuk nembak orang lain. Kita bukan untuk nembak orang lain. Ini muhasabah buat kita. Ini teguran buat anak. Teguran untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Gilang ya. Banyak muhasabah. Nangis ya. Semakin soleh aja ya. Tapi beda. Pas Gus Maulana ngaruh. Hawa koyo melawan. Pak, ini kita butuh episode ada Gus Maulana ada. Nanti mungkin ada lihat ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat kalau di sini ada Gus Maulana, apakah Mas Gineng bisa masih seperti ini atau bagaimana? Saya butuh bantuan. Dari tadi nangis terus. Iya, terharu terus dari tadi. Ayat-ayat keluar. 4-0 gini berarti. Astagfirullah, kalah fix lah ya. Fix menang ini. Kalah telah. Tapi finalnya nanti beberapa episode yang akan datang nanti kita akan hadirkan. Iya, berdua lah langsung lah. Nah, ya kita berdua, nanti kita berempat nanti kita. Insyaallah. Nanti kalau Allah berikan kesempatan. Tapi kalau tambah satu lagi, saya kalah.
Langsung. Gua Mas di tempat ini. Saya udah tidak berani macam-macam. Ya udah, kalau ada beliau aku tak nonton juga. Lah ya. Saya juga nonton. Aduh, masyaallah. Gitu. Berarti ternyata memang era digital ini bisa kita manfaatkan ya, Bib, ya, untuk berbagai hal, termasuk untuk mengobati hati kita. Kan terkadang lewat murotal itu ada orang yang ketika dengar Quran, ya Allah hatiku jadi ayam, kan termasuk diantara pengobatan juga kan. Betul. Ini memang kita sebagai seorang mukmin harus melatih itu kadang. Ya. Dan hari ini media digital ini adalah salah satu medan jihad yang kita harus isi. Ya, betul. Daripada isinya sampah-sampah yang tidak bermanfaat, kita isi aja konten-konten kita. Kita tidak pernah ngerti hati siapa yang dibukakan Allah lewat konten kita. Ya, ini cuma tahadusan binikmah saja ya. Anak-anak juga ikut senang dengan kejadian ini. Bagiannya ini spesial momen. Kemarin anak ke Jakarta di acara kumpul keluarga sama UAS, Habib Muhammad, Ustadz Salim, Ustadz Lukman, dan artis-artis ibu kota gitu ya. Ketika anak datang masuk ke ruang VIP, tiba-tiba ada seorang habaib muda, anak tidak kenal sebelumnya. Anak langsung dipeluk sama dia, diangkat. Ya Allah, Beb, jazakumullah khairan. Anak ngefans sama antum, anak sudah lama nonton video antum, anak banyak dapat pencerahan, anak ngikuti terus, anak merasa konten-konten antum bermanfaat. Anak mikir, konten yang mana, yang kapan, wallahu alam bisawab. Ya gitu, intinya kita ya bikin aja, enggak berekspektasi lebih dari sekedar bikin. Ya Allah, kuserahkan padamu ini, siapa nanti yang nonton. Siapa nanti yang dapat hidayah dari tontonan ini. Ya gitu aja kita niatnya. Nggak usah terlalu ya. Ya enggak apa-apa sekedar kita ikhtiar bumi untuk meningkatkan engagement, enggak ada masalah. Cuma jangan sampai itu kita jadikan tujuan. Kalau followers sedikit kita down, kalau viewersnya sedikit kita galau, terus kita malas bikin konten lagi. Udah, kita fokus sama dakwahnya aja, kita fokus bikin kontennya aja. Kapan konten itu bakal viral? Terserah Allah. Kalau memang rezekinya itu viral menjadi manfaat, kok enggak ada masalah. Yang penting niat kita udah dicatat sama Allah. Kita kan cuma wasilah. Yes. Wah, ini lagi nih. Jos. Wasilah kebaikan ya. Ya. Emang Allah mau ngandani sinisme lewat saya ya mungkin. Ya mungkin. Bisa jadi. Jangan-jangan ini doa mereka selama ini. Iya, doa mereka wah paneng ki dikejar target nih ya, engagement nggak naik-naik nih ya, bisa jadi habis ini sama dan insya Allah naik lah, kalau Allah mengizinkan. Iya, niat kita bikin konten seperti ini kan ya kembali lagi untuk lillahi ta'ala. Ya Rob, insya Allah. Gitu Mas Kinang? Ya. Sudah terobati belum hatinya dengan pembahasan kita hari ini? Sangat terobati, banyak kalem. Iya. Matanya loh berkaca-kaca. Nah, aku berkaca-kaca. Pahit. Aduh, anak salah sangka. Ternyata ngantuk. Tadi anak husnudonnya beliau terharu. Salah, menipu loh. Ada gengsi toh. Gengsi. Salah. Gengsi. Allah. Teteskan air matamu. Ayo teteskan. Jangan. Lama kok laki-laki nangis bukan aib. Laki-laki tidak bercerita. Yes. Tapi curhat. Bikin konten, bikin status, nyindir nih status WA. Nggak bercerita tapi nyindir ya? Tapi nyindir langsung. Nggak keren sih itu. Gitu. Sudah nih, kita harus mempertemukan satu college antara dua guru kita. Apakah saya ini di final lah? Final. Apakah saya masih bisa survive menggoda Habib? Ataukah kita semua husnul khotimah dari acara ini? Yo, insya Allah kita semua. Iya, husnul khotimah. Husnul khotimah masuk. Amin. Semoga wasilah beliau kita semua husnul khotimah. Amin. Masuk penonton yang nonton husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah Ramadannya, husnul khotimah hidupnya. Amin. Dah, kata-kata dari Habib tadi aja ya. Ya. Keren ya. Kata-kata enak lagi aku rasa. Iya, tetap. Jangan. Satu aja. Satu. Satu. Tadi
soal doa tadi ya. Iya. Tadi kan doa kok Bukan doa loh. Oh, betul kan deh. Random. Boleh random. Karena saya lupa kemarin. Iya. Karena bisa agak terharu nih. Terharu pemarek. Terparek sih. Nah, itu kata-kata soal doa teman-teman itu kalau kalian punya masalah angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Masya Allah. Sujud berbisik kepada bumi tapi didengar di langit. Masya Allah. Tetap bersujud meskipun doamu belum terwujud. Masya Allah. Semakin soleh. Ngeri. Pamit Ya. Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, share, wah sebanyak-banyaknya. Karena ini episode dengan Habib ini saya tidak bisa melawan. Iya. Oke, gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Rana Faedah. Wassalam. Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.